Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dan dalam fase-fase kehidupan manusia. Selanjutnya, sebelum masuk ke penjelasan saya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Adelia Paramita, NIM 1920505026, kelas PNIA, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Patah, Palembang. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, dan agama Magister Pendidikan Islam. Selanjutnya, perkembangan kepribadian dalam perspektif. Jadi kepribadian itu sebagai kualitas keseluruhan yang kompleks pada seseorang yang membedakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepribadian tersebut terletak pada kualitas, aspek, dan tenaga kepribadian dimiliki orang masing-masing. Dalam perspektif Islam itu, pemahaman yang benar tentang makna kepribadian, Islam harus mengacu pada konsepsi Islam tentang manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari unsur-unsur yang bersifat fisik materi dan non-fisik non-materi. Karenanya manusia merupakan makhluk dua dimensi. Dimensi fisik materi manusia adalah al-jims dan dimensi non-fisik non-materi adalah al-ruh. Jadi, dalam perspektif manusia itu, manusia memiliki pribadi yang telah dicantumkan dalam Al-Quran. Artinya, kita memiliki kepribadian yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, hal yang senada dengan pendapat di atas, sebagaimana yang dikutip, menambahkan bahwa dimensi al-jims itu memiliki pertama, daya-daya fisik atau seperti pendengaran, penglihatan, perasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, daya gerak seperti kemampuan untuk menggerakkan tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Dan kemampuan untuk berpindah tempat. Sementara itu, dimensi non-materi atau al-ruh ialah memiliki seperti berpikir atau kemampuan melakukan penalaran yang disebut al-aql, yang berpusat di kepala. Kedua, daya berasa dan memahami yang disebut al-qalb, yang berpusat di dada, dan ketiga daya jiwa yang disebut al-nafs dan berpusat di perut. Selanjutnya, karakter atas dasar al-ruh adalah memiliki kecenderungan pada dimensi spiritualitas, memang berasal dari alam suci yang maha tinggi atau alam iliyah. Sedangkan karakter al-jims itu adalah rendah dan cenderung pada materi, sebab ia berasal dari alam yang rendah, sebagaimana di sini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29. Selanjutnya, fase-fase kehidupan manusia. Imam Suyuti dalam kitab Busyra mengutip perkataan Abu al-Qasim menjelaskan tentang 4 fase kehidupan manusia. Yang pertama, di sini ada fase dalam kandungan, di mana tempat ini sangat sempit dan gelap. Dan yang kedua, fase di alam dunia. Di sini dilahirkan serta ia akan bertumbuh dan berkembang. Tempat ini sebagaimana penentuan amal baik ataupun buruk seseorang. Maka manusia perlu menyiapkan diri di sini untuk menghadapi fase setelahnya. Jadi, fase manusia ini di mana yang telah kita jalani sekarang. Artinya, kita dianjurkan atau disuruh untuk mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena setelah fase alam dunia masih banyak fase lainnya yang baru kita lewati. Dan untuk menuju ke surga itu juga perlu amal kebaikan dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya itu ialah alam barzakh. Tempat ini lebih luas daripada alam dunia.
Dan yang terakhir itu ada alam keabadian, baik surga maupun neraka. Baiklah, sekian penjelasan dan video saya kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.